Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Utara menggelar job fair selama 2 hari di Gor Koja, Jakarta Utara. Yang menarik di Gor Koja, dari 20 peserta job fair, setengahnya diisi oleh perusahaan outsourcing. Ya, mengikuti job fair dianggap cocok untuk menjaring tenaga kerja dalam jumlah banyak guna memenuhi kebutuhan klien perusahaan. Beragam posisi yang dicari seperti sales promotion, frontliner, dan call center, satpam, supir, resepsionis, customer service, akuntan dan staf keuangan, administrasi, teknisi, programmer, helper, operator pabrik, kurir, supervisor hingga perawat. Outsourcing cukup memikat lantaran mendapatkan fasilitas gaji pokok yang diklaim sudah UMR, BPJS lengkap, serta insentif. Sejumlah perusahaan outsourcing juga menyatakan tidak menahan ijazah para pelamar dan tidak memungut biaya apapun. Pertama, klien itu benar-benar fokus untuk inti bisnis cornernya, karena semua masalah karyawan mulai dari rekrutmen, payroll, BPJS, administrasi, training, dan segala macam, itu kan diurusin sama outsourcingnya. Jadi mereka itu benar-benar fokus ke inti bisnisnya. Terus nanti bakal ada dana talangan dari BSS, dari company kami sendiri, untuk klien juga bisa muter uang untuk bisnis strategi yang lain-lainnya. Masalah-masalah di snaker, media sosial, layoff, apa segala macam itu di kami semua. Jadi benar-benar klien itu cuci tangan lah, kami semua yang megang. Oke, untuk gaji sendiri kita mengikuti ketentuan dari pemerintah yang menetapkan menggunakan upah minimum area setempat gitu. Misalnya kayak Jakarta menggunakan UMK Jakarta di tahun terupdate 2025. Ada juga kita yang memang karena kita tahapannya sampai setingkat supervisor atau manajerial, kita juga ada yang di atas UMK dengan tambahan allowance atau tunjangan-tunjangan tertentu. Disesuaikan dengan keinginan dari klien kami. Gitu. Oke. Kalau tunjangan seperti ada BPJS Ketenagakerjaan, asuransi lain swasta seperti apa? Ada lagi Kak? Oke. Kalau untuk BPJS itu diwajibkan sebetulnya. Tapi kalau untuk asuransi kesehatan lainnya itu ditentukan oleh kebijakan si klien sendiri. Para pencari kerja nampak antusias melamar pekerjaan di perusahaan outsourcing karena menjadi alternatif bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan di bawah perusahaan langsung. Meski berstatus kontrak, diterima menjadi karyawan outsourcing juga mendapat gaji, fasilitas BPJS, insentif, dan uang lembur. Saya sih bagus outsourcing sih. Jadi istilahnya itu cukup dibantu sama outsourcing. Walaupun kalau boleh kita bilang sih, banyak outsourcing itu nggak pernah jauh dari lowongan sales ya, karena beberapa emang banyak supportnya ke sales. Jadi dibilang ya not bad lah atau tidak jelek juga, cukup support juga. Jadi kalau emang kita untuk sementara bisa melamar di sales ya nggak masalah. Cuma kalau kita melamar di bagian support atau bagian back office ataupun yang non sales juga tidak masalah. Sistem outsourcing memberikan peluang bagi tenaga kerja untuk memasuki pasar kerja formal, terutama bagi mereka yang belum memiliki banyak keahlian atau pendidikan tertentu. Hal ini menjadikan outsourcing sebagai salah satu saluran meningkatkan keterampilan dan pengalaman para pekerja. Ya, saya pikir sangat membantu sekali ya buat teman-teman kita, adik-adik kita yang baru lulus. Baru lulus itu kan biasanya dibutuhkan lowongan yang minimal pengalaman sekian tahun. Untuk adik-adik kita kan pasti nggak bisa masuk lewat situ. Karena kalau di sebagian kecil ada perusahaan outsourcing yang mau bergabung sama kita, kan kita arahkan nanti supaya, dan pasti itu kalau di outsourcing kan nanti ada pelatihan lanjutan gitu. Setelah dipanggil apply CV, dinyatakan lolos kualifikasi, dipanggil wawancara, kan nanti ada lanjutannya, pasti ada pelatihannya lagi ini untuk kemana. Outsourcing dapat berperan sebagai penyerapan tenaga kerja sekaligus mengurangi angka pengangguran. Namun hal itu perlu diimbangi dengan kebijakan yang melindungi hak-hak para tenaga kerja sekaligus memperhatikan kesejahteraan mereka. Desiree Tonang, Nabil Haris, Jakarta.